Kalau untuk dapur, saya coba pelajarin dulu cara hidup orang Jepang lah, gitu ya. Orang Jepang kan kecil-kecil anunya apa, size-nya, besaran 1,5 kali 60 cm, itu katanya dia bisa serve untuk 20-30 orang. Wow, beda memang Kang antara orang Jepang sama orang Eropa misalnya. Desain 22 meter segi, saya berangkat chef dari apartemen sebetulnya Kang. Oh, di apartemen ininya, mengacunya. Jadi iya mengacunya. Jadi kan apartemen itu ada tipe studio. Saya coba terapkan ke hunian yang di 22 meter persegi itu. Fungsi yang harus ada dalam sebuah bangunan itu tetap kan, mau hunian mau besar mau kecil, tetap kita kan ada tempat untuk kita tidur, untuk kita makan, untuk kita mandi, untuk kita istirahat, untuk berkumpul gitu, atau mungkin sekarang nambah untuk kita bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Indra. Teman-teman, apa masih ingat rumah yang 22 meter saya bangun di tahun 2020? Saat ini saya bersama teman saya, Kang Ibit, yang insya Allah kita akan membahas lebih detail tentang rumah tersebut. Sehat ya Kang? Alhamdulillah sehat. Kang, ini sebetulnya saya pengen ngebahas rumah yang terakhir Akang bikin buat kita 22 meter. Cuman sebelum masuk ke situ, tolong dong coba diceritain ke teman-teman latar belakang Akang seperti apa. Oke, ya saya pendidikan terakhir saya adalah S1 arsitektur di Bandung, tepatnya di Institut Teknologi Nasional Bandung. Saya lulus tahun 95. Jadi kuliahnya panjang. Jadi ya kurang lebih selama ini hampir 27 tahun lebih lah saya dah berkecimpung di dunia arsitektur, desain. Jadi ya cukup banyak lah selama ini proyek-proyek yang udah saya tanganin, terutama yang paling utama adalah saya bergerak di bidang hospitality design. Jadi hospitality design itu adalah seperti desain rumah sakit, apartemen, rumah tinggal, umum dan hotel. Jadi tempat apa biasanya kita sehari-hari lah, kehidupan kita sehari-hari. Kasih contoh dong Kang, kira-kira proyeknya di mana? Ya, kalau untuk rumah sakit, saya dulu dengan firma konsultan, saya pernah bekerja di firma konsultan cukup lama. Itu saya pernah menanganin untuk rumah sakit Royal Taruma di Grogol itu sebagai interior design. Lalu untuk hotel terakhir saya pegang hotel Novotel Tangerang City. Lalu saya ada untuk hotel di Grand Indonesia Kempinski sebagai lokal konsultan. Lalu ada untuk hotel di Bandung, Trans Hotel Bandung, lalu Trans Hotel Bali. Nah, ya cukup banyak juga. Cukup banyak ya. Untuk apartemen saya pernah di Pakubuwono. Oh itu juga? Ya, saya pernah tanganin. Lalu ada Sudirman One di Tangerang City. Dan terakhir di El Residen di Cikupa. Jadi kalau masalah jam terbang udah nggak perlu diraguin ya? Ya, udah cukup lama lah. Udah cukup banyak ya Kang? Jadi, ya, alhamdulillah. Nah Kang, ini kalau ini kan Akang dari Akang yang sebutin tadi kan ya jam terbangnya menurut saya luar biasa lah ya, dan ngebangunnya ya apartemen, ya rumah sakit, ya mungkin juga rumah besar kalaupun rumah tinggal gitu loh. Nah kemarin kebetulan kita kasih ke Akang itu untuk ukuran 20 meter, kira-kira apa ya? Ada tantangan sendiri. Iya. Kebetulan saya pelajarin semua
aspek aspek kehidupan manusia ya, orang gitu ya, kegiatan hidupnya. Jadi misalnya kayak hotel. Hotel tuh kan ada bintang 5, bintang 4, bintang 3, bintang 2, bintang 1. Gitu ya. Saya ambil contoh, kalau bintang 3 itu ruangan tuh antara 18 sampai 21 meter persegi. Nah, itu. Jadi lalu untuk sama juga rumah tinggal kan, ada yang RSS ya 36 paling kecil ya, 45, 70. Nah, sekarang akan kasih saya challenge 22 meter persegi. Ya, jadi kalau di desain 22 meter persegi, saya berangkat untuk konsep dari apartemen sebetulnya, Kang. Di apartemen ininya, mengacunya. Jadi iya, mengacunya. Jadi kan apartemen itu ada tipe studio. Nah, tipe studio itu biasanya rata-rata besar itu 18 sampai 21 meter persegi. Nah, itu jadi dari apartemen, konsep apartemen saya coba terapkan ke hunian yang di 22 meter persegi itu. Seperti itu sih sebetulnya dasar saya desain untuk hunian yang 22 tanah 22 gitu ya. Berarti secara fungsi ya, Kang? Secara fungsi, maksudnya, ya. Nah, kira-kira fungsi yang harus ada dalam sebuah bangunan itu dengan yang kemarin deh, yang 22 meter. Ya, jadi tetap kan mau hunian mau besar mau kecil, tetap kita kan ada tempat untuk kita tidur, untuk kita makan, untuk kita mandi, untuk kita istirahat, untuk berkumpul gitu, atau mungkin sekarang nambah untuk kita bekerja karena ada WFH kayak sebagai tren baru itu untuk tinggal. Jadi tetap semua aktivitas itu mesti kita masukin ke dalam area yang kita punya, yang kita miliki, yang 22 meter persegi misalnya kita punya lokasi tanah 22 meter persegi seperti itu. Jadi dasarnya ya misalnya kita tempat tidur untuk kamar utama itu kan biasanya kita 1,6 kali 2 meter. Lalu kita tambah wardrobe ya, untuk lemari itu minimal kita ya, minimal itu 0,6 kali 1,2 cm gitu ya, tambah 60 cm untuk sirkulasi kita, pergerakan kita. Kita jalan ya. Jadi kurang lebih minimal kita untuk kamar utama itu adalah 3 kali 3,5. Itu ukuran yang di apartemen tuh ya. Jadi coba saya terapin ke istilahnya kalau kita kan landed house gitu ya. Landed house, rumah yang ada tanahnya. Seperti itu. Lalu kalau untuk dapur, jadi kan karena kita ambil saya coba pelajarin dulu penasehan dari cara hidup orang Jepang lah gitu ya. Orang Jepang kan kecil-kecil space-nya, terus ya kan, dan mahal makanya mereka benar-benar buat efisienkan ruangan-ruangan lah buat kehidupan mereka. Jadi kayak dapur itu mereka untuk besaran 1,5 kali 60 cm itu katanya dia bisa serve untuk 20-30 orang. Wow, beda memang Kang antara orang Jepang sama orang Eropa misalnya. Ya, mungkin kalau orang Jepang karena mungkin cara hidupnya udah instan, semuanya serba instan gitu ya. Jadi bukan ya, masaknya juga mungkin masaknya secara instan gitu mungkin metodenya. Nah, sekarang juga kehidupan kita kan banyak juga caranya mungkin instan juga, nggak seperti zaman dulu, mungkin zaman saya masih ngulak cabe gitu ya, ada space mesti marut kelapa. Sekarang kan hanya di kemasan gitu. Makanya sekarang ini untuk dapur aja saya rasa dengan besaran 1,5 meter itu udah cukupin cukupin. Itu sama ada untuk meja makan 60 cm lebar, itu udah cukup gitu untuk area dapur. Berikut juga untuk kamar mandi. Sekarang kan umumnya kita hanya perlu di kamar mandi itu shower dan
WC, kloset, kloset, iya. itu udah cukup gitu kan ya. Jadi ya ukuran 1,8 kali 1,3 itu udah mumpuni sebetulnya. Standarnya itu. Standarnya ya, standar minimal. Tapi tetap kita merasa nyaman. Oh, iya, Gitu. Anunya. Terus lalu ada ruang keluarga, ya kalau ruang keluarga ya 2 kali 2,5. Itu jadi kalau 22 meter itu dengan teras 2 kali 1 itu kurang lebih jadi satu kamar itu cukup. Wow. Jadi kalau kita mau kebutuhan untuk satu kamar, tapi untuk kita keluarga misalnya saya bisa kita buat 2 lantai seperti yang sekarang ini kita coba 2 lantai itu dengan sistem split level. Mezanin ya. Mezanin, jadi ada udara yang sirkulasi udara tetap dapat dan pencahayaan juga semua dapat gitu. Jadi kamar itu bisa dapat 3 kamar sama 2 kamar mandi. Oh, luar biasa itu Kang, 22 meter ya. 22 meter. Nah, mungkin ini juga buat teman-teman bisa jadiin acuan kali ya, bisa jadi contoh rumah yang kita bangun kemarin. Ya karena kan terutama di kota-kota besar agak sulit Kang mencari. Membeli juga mahal atau ketika memiliki ukuran yang nggak bisa terlalu besar gitu loh. Makanya dengan 22 meter ini bisa jadi inspirasi. Lalu kira-kira apa aja sih yang perlu diperhatiin selain tadi luasan atau kira-kira hal apa lagi Kang yang belum? Ya tadi selain fungsi hal lain itu adalah mungkin ke fasad ya. Fasad itu tampak bangunan. Jadi tampak bangunan yang sesuai dengan yang kondisi sekarang lah, anak milenial yang up to date untuk desain. Jadi karena fasad itu ada berhubungan dengan tampak, jadi dengan bahan bangunan. Karena kan sekarang banyak bahan bangunan bervariasi ya. Dan harga juga dari paling mahal sampai yang termurah juga kita bisa terapin. Karena kan semua tetap tergantung dari budget kita. Karena ini kita bangunan yang berfungsi tapi tetap kelihatan lebih baik untuk secara fasad, tampak bangunan. Berarti kita jadi kesatuan untuk desain secara keseluruhan. Jadi fungsi, tampilan, bahan bangunan, bahannya, material yang digunakan, buat makan budget ya. semua itu. Seperti itu sih.